dalam pemberantasan korupsi. Nah, ya di dunia internasional ya ini sudah mempunyai satu kesepakatan ya, jadinya beberapa negara ini sudah mempunyai kesepakatan bahwa yang paling penting adalah korupsi ini merupakan kejahatan serius ya yang dapat bersifat lintas negara baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Jadinya ini pertama kali kita negara-negara yang dunia internasional ya mempunyai satu kesepakatan ini ya menegakkan bahwa korupsi ini merupakan kejahatan serius. Oleh karenanya memang perlu penindakan secara serius pula ya. Kemudian apa saja sih sebenarnya kerjasama internasional daripada KPK di Indonesia? Ya, di sini KPK International Cooperation ada dua ya terkait dengan bentuk ya daripada kerjasama itu sendiri. Pertama international relation ya, jadinya adanya relasi ya di situ. Kemudian KPK International Legal Assistance. Yang mana keduanya ini bentuk daripada kerjasama ini akan menghasilkan ya atau beberapa kerjasama ya meliputi international convention, jadi adanya pertemuan ya nanti secara internasional, kemudian adanya multilateral dan bilateral ya agreements itu sendiri, kemudian ada international forum, ada capacity building ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan ya yang mana dilakukan ya di internasional ya sebagai bentuk relation ya. Ada coalition ya, ada fundraising dan donors management. Jadinya tidak hanya kerjasama terkait dengan apa namanya jika ada korupsi yang ke negara mereka misalnya ya, kemudian kita dilaporkan tidak hanya itu, tetapi juga saling memberi bagaimana sih manajemen yang benar gitu ya untuk mengurusi mereka-mereka yang korupsi. Nah, inilah hasilnya apa? Dengan adanya itu semua ya yaitu adanya manual legal ya assistance, adanya extradition ya, asset tracing ya, and recovery, ada data informasi ya, ada juga joint investigation ya, adanya other international assistance, ada fundraising dan donors management. Jadinya kerjasama internasional KPK inilah yang didapat ya dari kerjasama tersebut. Jadi intinya adalah ada dua bentuk daripada kerjasama, international relation dan international legal assistance. Berikutnya ya kerjasama internasional ya di Indonesia ini merupakan strategi yang kooperatif, kemudian kerjasama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi khusus di Indonesia. Berikutnya ya bahwa di Indonesia juga setelah mengikuti ya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui United Nations Officer on Drugs and Crime, jadi atau disebut dengan UNODC ya, jadinya tidak hanya kejahatan kriminal tetapi juga terlibatan obat-obatan ya. Nah, di sini Indonesia juga sudah bekerja sama ya di dalam United Nations Convention Against Corruption atau disebut UNCAC. Jadi kita sudah menjadi anggota. Kemudian kerjasama internasional KPK ini sendiri dari UNCAC ini merupakan satu kerjasama di mana negara-negara ini berupaya untuk menghapus korupsi. Jadinya negara-negara yang sudah masuk dari UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption ini merupakan satu upaya bersama atau upaya negara-negara bersama untuk menghapus korupsi. Nah, apa saja sebenarnya dari kerjasama tersebut ya dari UNCAC tersebut?
Pertama adalah upaya pencegahan. Sama di Indonesia juga ada upaya pencegahan ya. Kemudian perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi. Nah, ini dirumuskan bersama oleh negara-negara yang masuk dalam UNCAC tersebut. Kemudian proses penegakan hukum, ya, ketentuan kerjasama internasional dan mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Nah, inilah UNCAC itu sendiri atau anggota-anggota ini yang membahas masalah tersebut. Apa sih manfaat kerjasama? Kenapa Indonesia itu mengikuti ya atau ikut dalam kerjasama tersebut? Ternyata memang sangat bermanfaat. Yang pertama, kita bisa melakukan investigasi bersama atau joint investigation ya dalam bentuk agency to agency corporation. Ya, jadi kan di Indonesia juga mempunyai agen korupsi sendiri ya, seperti KPK. Kemudian di negara-negara luar juga ada sendiri ya, dari Belanda, Jerman ya, Inggris ya di luar negerinya. Inilah saling bertukar pengalaman dan pendidikan. Ya, bagaimana negaranya sana dalam menekan angka korupsi itu sendiri. Ya. Kemudian meningkatkan kualitas SDM. Nah, harapannya dengan kerjasama tersebut, dengan bertukar pengalaman, dengan bertukar pendidikan, ya, ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Saya jelas ya? PPT-nya berjalan ya? Oke. Ya, ada beberapa agensi-agensi yang bekerja sama dengan KPK, ya. Nah, di sini ada CPIB dari Singapura, dari USA, ya, SFO Inggris, ya, ICAC Hong Kong, ya, ada MAK dari Malaysia, ya, CCDI, MUC, ya. Kemudian ada Supreme People, ya, of Procuration dari Cina, SPP. Kemudian ada Anti Corruption, ya, Brunei. Ya, ada juga AFP Australia, ada Nazaha Saudi dan lain-lain. Jadi inilah agensi-agensi kerjasama dari KPK. Ya, jadi tidak hanya KPK itu bekerja di Indonesia saja, ya, di dalam negeri, tetapi juga KPK bekerja sama dengan agensi-agensi seperti KPK yang ada di luar. Ya. Kemudian terkait dengan kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, di sini ya terkait dengan kebijakan ada beberapa kebijakan ya di sini. Pertama adanya gerakan organisasi internasional. Ya, Indonesia juga sudah melakukan ini atau masuk ke dalamnya. Nah, gerakan organisasi internasional di sini ya ada dari PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, kemudian adanya World Bank ya dan masyarakat Uni Eropa. Ini gerakan organisasi internasional yang ada ya. Nah, untuk PBB sendiri atau United Nations ini ya setiap 5 tahun ini PBB juga menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat. Jadi PBB itu ya mengundang ya negara-negara yang sudah masuk ya ke dalam tadi ya untuk mengikuti atau yang mereka negara-negara yang masuk ke dalam PBB untuk mengikuti kongres ya terkait dengan korupsi ini ya. Kemudian melakukan resolusi Majelis Umum PBB ya untuk pengembangan strategi global melawan korupsi. Berikutnya ada pemberantasan korupsi yang dilakukan multidisiplin. Jadi oleh karenanya tidak hanya orang-orang yang bidang hukum saja yang mempelajari ini ya, tetapi bidang kesehatan kita juga ya adanya budaya anti korupsi ya, semuanya lah, semua multidisiplin ya, karena tidak hanya satu tempat saja, jadi semua sudah masuk karena semualah ya untuk korupsi. Nah, begitu pula pemberantasan korupsinya ya dilakukan multidisiplin. Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional maupun di internasional.
Ya, dalam global program atau against corruption, korupsi diklasifikasikan juga di sini. Nah, kemudian Kongres PBB yang ke-10 ya ini menekankan terkait dengan top level corruption, korupsi yang tersembunyi dalam jaringan yang tidak terlihat secara kasat mata. Ya, memang apa ya? Kalau terlihat mungkin mudah ya sekali untuk kita tindak ya melakukan penindakan, tetapi yang top level ini korupsi tersembunyi. Jadinya orang-orang yang memang pinter ya di dalam mengelola ini semua ya. Kemudian adanya Bank Dunia atau World Bank. Nah, Bank Dunia ya ini akan mempertimbangkan mereka-mereka yang negaranya tertinggi untuk korupnya ya. Jadi untuk pinjaman ini agak dipertimbangkan apakah dia bisa kita diberikan dana tersebut ataupun tidak, ini tergantung ya. Kemudian World Bank itu sendiri ya, di sini ada World Bank Institute ini mengembangkan anti korupsi care program ya, care program. Jadinya ini harapannya memang menanamkan kesadaran ya mengenai korupsi serta pentingnya pelibatan masyarakat sipil untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kemudian pendekatan dari Bank Dunia ini ya ada bottom up dan top down ya, jadi dari atas juga dilakukan pendekatan ya, kemudian yang dari bawah juga iya, yang dari atas mungkin mereka-mereka yang para pemberi kebijakan ya di situ. Nah, ini ada beberapa pendekatan ya yang dari bawah ke atas. Jadi ada pendekatan dari bawah ke atas, ada dari atas ke bawah. Ya, pendekatan dari bawah ke atas ya ini semakin luas pemahamannya, semakin mudah kesadaran korupsi. Harapannya itu ya. Jadi apa yang penting yang tadi dilakukan yaitu pemberian edukasi, ya informasi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya paham. Ya, oh kalau ini merupakan tindakan korupsi. Oh, memberikan sesuatu ya yang mempunyai niat, ya agar dipermudah, yang mempunyai niat untuk dirinya sendiri itu sudah masuk ke ranah gratifikasi. Nah, dengan adanya pemahaman tersebut, harapannya dia mulai sadar, oh iya kalau kayak gini udah masuk ranah korupsi nih, enggak lah gitu ya. Kemudiannya adanya jejaring yang baikkan membantu membantu pemerintah dan masyarakat mengembangkan rasa percaya ya. Jadinya ada beberapa jejaring ya, mungkin baik itu dari mungkin lembaga ya swadaya masyarakat LSM, juga mungkin dari KPK itu sendiri ya untuk mengembangkan terkait dengan rasa kepercayaan. Penyediaan data, nah ini mengenai efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah membantu masyarakat mengerti bahaya buruk korupsi. Jadi ada data-data tersendiri ya. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Bank Dunia akan dapat membantu percepatan pemberantasan korupsi. Ya, kemudian ada rencana aksi yang dipilih oleh setiap negara yang memiliki trickle down efek atau masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. Jadi inilah yang dilakukan dari World Bank itu sendiri dari pendekatan bawah ke atas. Nah, kalau pendekatan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kalau ini atas ke bawah. Ini secara hukum, ya, hukum, politik, ekonomi, administrasi. Ya, pendekatan ini terkait dengan hukum yang tadi disampaikan teman Anda bahwa dan materi saya yang kemarin bahwa hukum kita ini kadang-kadang masih bisa dipermainkan ya oleh orang-orang yang punya uang gitu ya, punya kebijakan gitu ya. Ya tidak belum pandang bulu, harusnya hukum itu tidak pandang bulu, semua bisa masuk kalau memang mempunyai permasalahan atau pelanggaran di hukum ya. Berikutnya politik ya, ini politik juga gitu ya. Ya, jadi di mana dia yang sekarang apa namanya? Organisasi yang mungkin
banyak ya. Masalahnya ya ini terkadang mempunyai apa ya? Seolah semogene ya, semua dia gitu loh ya. Nah, kemudian ekonomi. Nah, ekonomi juga harus hati-hati juga ya, semakin banyak tingkat korupsinya suatu negara, maka berdampak juga ke ekonomi. Kemudian administrasi. Nah, administrasi juga diperbaiki ya semuanya. Ya, harapannya memang kita semua satu pintu ya, jadi nggak banyak pintu sehingga tidak banyak aksi penyuapan di situ. Nah, berikutnya masyarakat Uni Eropa. Ya, jadi kalau tadi PBB, kemudian UNCA, kemudian ini masyarakat Uni Eropa. Ya, di masyarakat Uni Eropa, ya di negara-negara Eropa ini gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi ternyata telah dimulai dari tahun 1996 ya di awal. Kemudian apa saja yang dilakukan, yaitu melakukan pendekatan multidisiplin, monitoring efektif ya dengan dilakukan secara komprehensif dan sungguh-sungguh. Ya, ini untuk masyarakat Uni Eropa. Kemudian gerakan lembaga swadaya internasional. Tadi organisasinya, ya, kalau sekarang gerakan lembaga swadaya internasional. Ya, apa saja di sini ya gerakan lembaga swadaya internasional? Di sini ada Transparency International, ya, kemudian ada TIRI, kemudian ada Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Nah, inilah gerakan lembaga swadaya LSM-nya internasional. Ya, satu persatu terkait dengan transparansi internasional. Nah, ini untuk transparansi internasional merupakan organisasi internasional non pemerintah. Ya, jadinya bukan punyanya pemerintah yang berkantor pusat di Berlin, Jerman. Nah, untuk transparansi ini dia bertugas apa? Yaitu memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Nah, ini tugasnya dia. Ya. Nanti Anda baca, nanti di UAS ini akan keluar ya. Terkait dengan tugas-tugas dari lembaga swadaya dari internasional. Ya. Kemudian apalagi di TI ini, Transparansi Internasional ini, setiap tahun menerbitkan indeks persepsi korupsi di negara-negara seluruh dunia dan pembuatan peringkat prevalensi korupsi. Inilah tugasnya daripada TI. Ya, jadinya Transparency International ini dia yang melakukan apa namanya mencari ya data, ya informasi, ya kemudian sehingga dari data tersebut dapat menerbitkan indeks persepsi. Jadi di Indonesia itu indeks persepsi korupsi ini juga cukup tinggi ya di Indonesia. Nanti tolong di dalam resume Anda cari ya terkait dengan indeks persepsi korupsi di Indonesia ya untuk tahun yang terbaru. Ya, kemudian membuat peringkat prevalensinya. Jadinya Indonesia nanti peringkat keberapa ya. Tolong nanti dicari kemudian dimasukkan ke dalam resume Anda ya buat penambahan. Nah, TIRI ya. TIRI sendiri ini ya terkait dengan integrasi ya atau mikir integrasi work ya. Ini merupakan organisasi independen sama ya, independen internasional non pemerintah juga berpusat di London. Kalau tadi berpusat di Jerman, di Berlin, kalau ini berpusat di London, Inggris ya, di London. Nah, TIRI ini bekerja dengan pemerintah, pembisnis, akademisi, dan masyarakat sipil. Ya, jadi TIRI ini dia melakukan sharing keahlian, wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. Ini tugasnya daripada TIRI. Ya. Kemudian mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sehingga mahasiswa dapat memahami bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa. Ya. Jadi terkait dengan making integrity work ini, ya dia sangat konsen di pengetahuan, di pengembangan pengetahuan, ya keterampilan praktis, ya sehingga
dalam upaya pemberantasan, upaya pencegahan ya dari hal ini bisa diatasi bersama. Kemudian instrumen internasional pencegahan korupsi. Nah, instrumen pencegahan korupsi ini ya terkait dengan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC tadi ya. Ini merupakan salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan pemberantasan korupsi. Kalau di Indonesia instrumennya KPK gitu. Nah, kalau internasional ini instrumennya yaitu di UNCAC ini sendiri ya. Kemudian ada lagi terkait dengan convention ya of bribery ya of public official in international business ya transaction. Jadinya ini juga melakukan ya konferensi ya terkait dengan internasional korupsi anti suap ya. Jadi ada dua instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama adalah UNCAC, yang kedua adalah adanya setiap saat itu adanya konferensi terkait internasional korupsi anti suap. Kemudian kebijakan nasional, ya ini kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya kalau tadi kita membicarakan terkait dengan internasional, dunia internasional, kalau sekarang terkait dengan kebijakan nasional. Nah, mungkin kemarin juga sudah saya sisipkan ya terkait dengan rencana strategi nasional. Tadi teman Anda juga sudah memaparkan terkait rencana strategi nasional pemberantasan korupsi. Yang pertama adanya prioritas jangka panjang, jangka menengah, dan juga upaya pencegahan yang saat ini tengah dilaksanakan. Ya, mungkin yang jangka menengahnya sudah selesai ya 2012-2014 ya. Nah, untuk prioritas jangka panjang 2012-2025 apa saja terkait untuk pencegahan korupsi ini? Yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan pelayanan publik. Ya, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi, serta pengadaan barang jasa berbasis teknologi informasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Ya, jadi ini yang pertama ya, kegiatan untuk prioritas jangka panjang. Kegiatan yang kedua apalagi? Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian kinerja. Nah, ini sudah berjalan ini ya. Jadi yang saya sudah pernah katakan bahwa pegawai negeri sekarang ya dalam penilaian kinerja ini sudah ada ya terkait dengan integritas, kejujuran, disiplin, ya kemudian adanya tanggung jawab, ya di situ ada nilai-nilainya gitu ya. Jadi kita setiap tahun sekali, setiap per semester ya itu dinilai terkait dengan kinerjanya sesuai dengan nilai integritas. Berikutnya peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha, ketenaga kerjaan, dan pertanahan yang bebas korupsi. Ya, bahkan kemarin Presiden Jokowi ya telah memberikan sertifikat gratis ya. Jadi yang untuk mereka-mereka yang tidak mampu ya untuk sertifikat ya ini digratiskan ya. Kemudian peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi. Ini harapannya ke sana ya. Jadi yang terkait dengan bea cukai ya, pelayanan pajak itu harapannya ya lebih efektif ya untuk tidak melakukan tindak korupsi. Kalau jangka panjang, nah jangka panjang selanjutnya penguatan komitmen anti korupsi di semua elemen eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lah inilah ya. Jadi bukan hanya kita masyarakat ya semua ya harus melek hukum korupsi, tetapi juga harus ada komitmen kuat ya baik dia yang memberi kebijakan yang ya intinya dari elemen eksekutifnya ya dari DPR, MPR, ya presiden ya semua
mempunyai komitmen terkait dengan anti korupsi. Jangan yang satunya eksekutifnya ya melakukan komitmen tersebut, legislatifnya enggak, yudikatifnya tidak membantu terkait dengan hukumnya. Ya. Kemudian penerapan sistem seleksi, penempatan promosi pejabat publik melalui asesmen integritas. Nah, ini sudah ya ada fakta integritas. Setiap kita melakukan kegiatan, misal ya, saya saja ya ditugaskan untuk menjadi pengawas ujian ya, pengawas ujian kompetensi nasional. Ini kita harus membuat fakta integritas terlebih dahulu. Ya, apalagi mereka yang akan dipromosikan sebagai pejabat. Ya, jadi ini sudah harus ada asesmen integritas ya terkait dengan bagaimana keuangannya ya, kekayaannya, sumber kekayaannya itu dari mana, apa saja kekayaannya gitu ya, jumlahnya berapa gitu. Itu harus tahu ya, harus ada laporannya. Kemudian mekanisme penanganan keluhan pengaduan anti korupsi secara nasional. Nah, ini juga sudah ada mekanisme penanganannya, keluhan. Peningkatan pengawasan internal, eksternal, serta memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja. Ini yang tadi ya. Jadi kita diawasi secara internal atau secara eksternal terkait dengan nilai integritas. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan, serta kinerja menuju opini audit wajar tanpa pengecualian dengan kinerja prima. Nah, ini ya, walaupun kita akademisi, ini juga setiap per semester kita dilakukan audit ya, lakukan audit terkait dengan penggunaan dana ya, penggunaan dana yang ada di akademisi. Apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak? Gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian terkait dengan jangka menengah ya 2012-2014 ini terkait dengan pemerintahan daerah ya di seluruh provinsi ini memperhitungkan integritas internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai dengan 2014 dengan fokus pada pemberian perizinan. Jadi pada saat kita untuk pemerintah daerah ya ini dalam pemberian perizinan baik izin usaha ya, kemudian ada lagi izin-izin yang lainnya ini memang harus tidak boleh dipersulit ya, tidak boleh dipersulit. Kemudian ada integritas mekanisme penanganan keluhan pengaduan terhadap upaya PPK termasuk proses penegakan hukum. Nah di setiap instansi mungkin Anda sudah pernah lihat ya intinya pengaduan-pengaduan bahkan di puskesmas sendiri ya itu juga sudah bebas kita melakukan saran, melakukan penilaian ya bagaimana kinerjanya gitu ya sesuai apa tidak, bisa bagaimana waktu untuk menunggu ya layanan gitu ya, misalkan kalau dulu misalnya bidannya atau perawatnya ngobrol dulu pasiennya sampai ngantri, nah dibiarin aja dulu ya nanti sampai semuanya penuh. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu ya, semua ada penilaian satu pasien dapat dilakukan pelayanan berapa menit, gitu. Ya, dia nunggu berapa menit, gitu. Jadi nggak boleh pasien itu menunggu. Harapannya seperti itu. Ya, ada keterbukaan standar operating, ya prosedur, ya untuk SOP-nya dalam penanganan perkara pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang. Jadi harus ada transparansi masalah ini, nggak boleh sembunyi-sembunyi, ya. Ini yang prioritas jangka menengah ya, pada penyempurnaan kode etik, sanksi yang jelas ya, pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik. Ini juga Anda harus paham betul ya, yang mana ini kegiatan jangka menengah, yang mana jangka panjang ya. Kemudian ada penertiban dan publikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi pejabat publik. Ini sampai sekarang sudah sampai sekarang masih dilakukan. Ya, jadi kita setiap setahun sekali ya melaporkan harta kekayaan ya kita sendiri ya, punya mobil berapa misalnya, punya mobil apa enggak, oh enggak punya ya sudah, punya mobil mereknya apa, nomornya berapa, kodenya tahun berapa gitu, belinya berapa, itu sampai demikian detailnya
ya untuk LHASMN ini, ya laporan harta kekayaan ya pejabat negara. Jadi sampai detail banget ya kita harus diberitahukan ya. Misal punya sawah berapa hektar, pada saat beli berapa, harga jual sekarang berapa, seperti itu. Kemudian ini masih jangka menengah ya, ada penerapan fakta integritas sampai sekarang juga masih ada, penguatan mekanisme kelembagaan dan perekrutan ya, penempatan, mutasi, promosi aparat penegak hukum ya berdasarkan hasil asesmen. Jadi bukan hasil subjektivitas ya, tetapi karena hasil asesmen dia rekam jejaknya bagus gitu. Misal Elhen ya, Elhen mau dijadikan pejabat ya. Nah, bukan karena subjektivitas, bukan karena Elhen aktif di kelas ya, bukan dulunya latar belakangnya bagus sekolahnya, enggak ya. Apa namanya? Tidak subjektivitas tidak artinya bukan Elhen ini dilihat dari cantiknya mungkin, apa ada tutur katanya, apa dia ngasih apa, enggak. Tetapi itu tadi, dia secara integritasnya bagus apa enggak, ini anak tanggung jawab apa enggak sih, jujur apa enggak toh, gitu loh. Nah, direkam tuh, di rekam jejaknya ada, dari mulai dia menjadi pegawai negeri sampai dengan sekarang. Bagaimana? Oleh karenanya, ada laporan terkait dengan integritas, ya kinerja berdasarkan integritas, itu harus ada. Itu ada nilainya. Kalau nilainya kita kurang, berarti kita kurang integritas gitu. Dan tidak bisa masuk ke dalam kompetensi atau mekanisme dari perekrutan. Nah, ini upaya pencegahan yang saat ini tengah dilaksanakan. Yang pertama di Indonesia itu adalah pembentukan lembaga anti korupsi ya. Jadi Indonesia itu untuk KPK itu sendiri didirikan sejak tahun 2003. Jangan lupa ya, nanti kalau ada soal tahun 2003. Ada yang lahir 2003 enggak? Belum ada. Oh, belum ada ya sudah. Hah? Mulai lahir tahun berapa sih ini satu kelas? 2003, Ibu. Oh, 2003. Siapa yang 2003? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Nah, itu gampang ya. Jadinya tahun kelahiran Anda itu adalah tahun kelahiran KPK. Ya, 2003. Nah, ya nanti kalau ada soal pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi ya di Indonesia itu ada sejak tahun berapa atau dibentuknya KPK ya. Ya, tahun 2003 ini ya. Elhen 2004 lahirnya. 2002, Ibu. Oh, 2002, lebih tua lagi ya berarti ya. Ya, 2003 ya. Oke. Kemudian melaksanakan strategi perbaikan sistem. Nah, saat ini sedang dikerjakan. Ya, jadi penataan layanan publik melalui koordinasi, supervisi, ya, pencegahan serta mendorong transparansi dari penyelenggaraan negara, ya. Dan juga strategi edukasi, ya. Jadinya ada modul-modul pendidikan anti korupsi. Jadi Anda kalau cari di googling, ya, itu pasti banyak itu modul-modul terkait dengan pendidikan anti korupsi. Ada modul pendidikan anti korupsi perguruan tinggi, ya, ada modul terkait dengan pencegahan pemberantasan korupsi, banyak sekali, ya. Gitu. Kemudian di sini disediakan lembaga ombudsman ya. Nah, ombudsman ini peranannya adalah sebagai penyedia sarana bagi masyarakat yang hendak mengadukan apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Jadi Anda bisa lapor ke ombudsman situ ya. Gitu. Jadi kalau ombudsman memang penyedia ya, penyedia sarana untuk masyarakat dalam mengadukan. Ya. Kemudian upaya pencegahan lagi yang lainnya adalah pada tingkat kementerian, ya, ditingkatkan kinerja lembaga Inspektorat Jenderal. Nah, di sini adanya apa? Reformasi terkait ya reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, ya ini semua dibenahi ya terkait dari pungutan luar, terkait dengan suap, ya. Kemudian pencegahan korupsi di sektor publik. Ya, ini juga salah satunya apa? Melaporkan kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Ini yang saya katakan tadi.
Ya, berikutnya pencegahan sosial, pemberdayaan masyarakat, ya, sosial dan pemberdayaan masyarakat. Artinya apa? Di sini masyarakat hendaknya diberikan akses, ya, mempunyai akses untuk mendapatkan informasi, meningkatkan kesadaran kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi serta pemberdayaan masyarakat. Ya, kemudian masyarakat juga harus ikut mencegah dan memerangi korupsi. Jadi korupsi itu bukan KPK, tugasnya KPK saja, bukan tugasnya polisi saja, kejaksaan, ya. Bukan hanya itu, tetapi kita, ya, turut andil, apalagi Anda selaku mahasiswa, peran mahasiswanya. Ya, kemudian keberadaan lembaga swadaya masyarakat LSM, ya. Kemudian ini juga untuk sebagai pengawas, ya, terhadap perilaku pejabat pemerintah maupun parlemen. Bukannya LSM juga malah ikut dalam hal korupsi, gitu ya. Kemudian menggunakan electronic surveillance, yakni closed circuit television atau CCTV. Jadi semua ada CCTV-nya, bahkan dulu ini sedang rusak, ya. Jadi di kampus itu ada CCTV semua loh, ya, dari pintu masuk, dari pos satpam itu, kemudian masuk, ya, sampai dengan kita masuk ke kelas itu ada CCTV-nya. Jadi kita dilihat benar nggak, misalnya LH ini masuk, Anggi ini masuk, ya, ke kelas, ya. Jadi itu ada CCTV semua. Benar nggak nih saya ngajar di PPAK, ya, jam segini, itu ada CCTV-nya. Kemudian upaya pencegahan lainnya adalah pembuatan instrumen hukum. Nah, ini terkait dengan adanya undang-undang pemberantasan tindak korupsi serta adanya MONEF, ya. Jadi ada monitoring dan evaluasi. Ya, jadi semua kegiatan, ya, dalam mencegah dan pemberantasan korupsi adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Dari pertama dia melakukan perencanaan, ya, prosesnya, ya, sampai dengan dilakukannya monitoring. Sama dengan Anda, ya. Anda misalnya sekarang materi yang pertemuan yang ke-9. Pertemuan ke-9 Anda ada presensinya. Kemudian Anda mengumpulkan logbook, ya, benar enggak tanggal segitu materinya itu diberikan oleh saya. Nah, itu masing-masing upload, ya, kegiatan tersebut. Jadinya benar-benar, ya, ada monitoringnya. Nah, evaluasinya apa? Ada ujian, ada UAS, ada UTS, ya. Kemudian ada ujian praktekum nantinya, gitu. Nah, semua ini adalah kalau di korupsi, ya, kalau di pencegahan korupsi ini memang harus ada itu, ya. Jangan sampai kuliah misalnya contoh, ya, kuliah, ya, tapi nggak pernah dimonitor mahasiswanya yang masuk berapa persen yang hadir, ya. Kemudian nggak pernah dievaluasi. Enak ya kalau sekolah nggak ada evaluasi, ya, iya nggak? Nggak ada ujian, ya, nggak ada ujian. Ya susah kalau nggak ada ujian, ya gimana mau tahu mahasiswa ini ngerti apa enggak, paham apa enggak, kan gitu, ya. Tapi enak loh kalau sekolah tuh nggak ada ujian. Cari coba sekolah yang nggak ada ujiannya, ada nggak? Yang nggak dievaluasi, ada nggak? Nggak ada, ya. Bahkan pelatihan saja itu ada pre dan post loh, ya kan? Ujian di pre di awal, bagaimana yang dilatih ini dalam materi yang akan diberikan, apakah ada pemahaman mungkin dari luar sebelum pelatihan ini, ya, sampai dengan nanti proses, kemudian sampai nanti selesai ada post evaluasinya. Ya, itu dari saya, ini daftar pustakanya. Indonesia melawan korupsi. Ada yang ingin tanyakan? Oke, saya stop. Ya, anak-anakku sekalian, ini berhubung saya ada kegiatan
di jurusan, jadi mungkin saya sudahi dulu pertemuan kita PPAK. Toh kita juga sudah selesai rangkaian ya, karena ini pukul 9 saya juga masuk di D4 jurusan kebidanan Semarang ya untuk ngajar. Jadinya nanti dua Zoom ya, yang satu mengikuti, yang satu juga ngajar lagi kasihan mahasiswa. Ini pun juga keperawatan sudah saya tidak bisa masuk ya untuk itu. Kemudian untuk materi kehamilan nanti saya lihat-lihat dulu kondisinya ya. Kalau saya bisa untuk 2 Zoom, nanti saya lakukan 2 Zoom untuk kehamilan. Kehamilan sekarang materinya apa? Mima. Mima sekarang, Mima apa Mami? Mima mana Mima? Mima? Mima ada nggak sih?